Balik lagi kita ada di series See You at Church. Ini kita akan membahas pentingnya beribadah. Kita akan kita akan membuka dengan satu proverb ini, saudara. Ya, ada sebuah pepatah seperti it sounds like this. It takes a village to raise a child. Diperlukan satu desa untuk mengasuh satu anak. Nah, kita tidak dapat bertumbuh sebagai pengikut Kristus tanpa menjadi bagian dalam komunitas orang-orang yang percaya. One cannot grow as a Christian without being a part of a community of believers. Saudara, kita akan membaca dari kitab Ibrani, pasal 10 ayat 19 sampai 25. Mari kita baca sama-sama. Sorry, biasanya ini yang kontrol di multimedia. Udah nggak biasa pakai clicker soalnya. Oke, mari kita baca sama-sama ya, saudara. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita, sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Berikutnya, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, as a church, sebagai gereja, kita dipanggil untuk, Delta aku minta bantuan situ aja ya, thank you. Kita dipanggil untuk confess our hope, mengaku harapan kita. Dan yang kedua, untuk stir up one another, untuk saling mendorong. Dan yang ketiga, not neglect to meet together. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang pertama, saudara, we are called as a church, kita dipanggil untuk mengaku harapan kita. Confess our hope. Di ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Saudara, background dari kitab Ibrani ini, saudara. Backgroundnya ini ditulis kepada murid-murid Kristus yang berlatar belakang Yahudi. Dan kita tahu kalau latar belakang Yahudi, mereka ada tradisinya banyak. Mereka ada processionnya banyak, ada ritual-ritualnya banyak. Dan untuk mengikut Yesus, untuk murid-murid ini yang akan mengikuti Yesus, murid-murid ini meninggalkan beberapa tradisi dan doktrin. Walaupun tidak semuanya, saudara, masih ada beberapa budaya yang mereka tetap pegang. Tapi ada beberapa tradisi dan doktrin yang mereka harus meninggalkan. Dan karena itu, pengikut-pengikut Kristus ini mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penolakan dari keluarga, dari lingkungan, dari komunitas, dan dari orang-orang Yahudi yang lain. Dan tujuan penulis kitab Ibrani ini adalah untuk membangkitkan para murid ini, murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus, untuk kembali mengingat juru selamat mereka. Remember our hope. Ingat kenapa kita sembah. Ingat kenapa kita mengikuti Yesus. Penulis kitab Ibrani mengingatkan bahwa Jesus is our hope. Hold fast to the confession of our hope. Ingat mengapa kita ada di sini. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudara, hidup mereka telah diubahkan. Yang dahulunya tidak ada pengharapan, sekarang mempunyai pengharapan. Yang dahulunya tidak ada tujuan, yang dahulunya tidak ada meaning, tidak ada purpose. Dan sekarang mereka ada purpose. Sekarang mereka penuh tujuan. This is our hope. Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti Yesus. This is our hope. Jesus is our hope. Dia adalah pengharapan kita. Saudara, saya ingat zaman saya kuliah di Kanada, kita ada hangout setelah ibadah hari Minggu. Bisa ditampilkan fotonya.
ada ibadah, ada pertemuan, hanya hangout saja sebenarnya, casual hangout, kita jalan-jalan, kita kadang piknik, kita kadang ice skating, kita kadang ya main bola gitu ya. Just a casual hangout setelah ibadah gereja. Dan yang datang bukan hanya orang-orang Kristen saja, bukan hanya orang-orang yang bergereja, tapi teman-teman kita dari sekolah, teman-teman kita dari kuliah, dari kampus, atau teman kerja mereka juga dibawa. Jadi ada banyak diversity di dalam hangout ini. Dan untuk diri saya sendiri, saya sudah beberapa kali mendengar berita Injil. Yes, Tuhan Yesus mati bagi kita, mengalahkan kuasa maut. Barang siapa yang percaya kepadanya dapat hidup yang kekal. Itu saya semua sudah dengar dari sejak kecil, saudara. Beberapa dari teman-teman hangout ini tidak bergereja, dan saya baru sadar itu, baru ngeh gitu bahwa bener juga ya, nggak semua percaya dengan itu, nggak semua percaya kepada Yesus. Dan beberapa dari teman-teman itu sedang membahas. Kita lagi duduk dan ada salah satu temannya tanya gitu, "What is your greatest fear?" Apa ketakutan terbesar kamu? What do you fear? Apa yang kamu takutin? Dan banyak dari teman-teman itu menjawab, takut mati. Takut mati karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hidup ini. Takut karena kita tidak tahu kita akan kemana setelah hidup ini. Dan awalnya saya kaget, kayak, wah takut kematian. Tapi kalau kita yang sebagai orang Kristen itu sudah mendengar beberapa kali, kita kalau mati ya kita akan ke surga. Kita kalau mati ya kita akan hidup yang kekal dengan Tuhan. Di situ saya saudara-saudara, ada banyak orang yang belum mengetahui, bahkan belum mendengar kabar baik bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dan bagi yang sudah sering mendengar firman Tuhan, seperti saya, seperti saudara, kecenderungan kita adalah untuk menyepelekan pengharapan itu. We take it for granted. Kita tahu Jesus is our hope. Oke. Setelah itu apa? What else? Kita menyepelekan itu. Kita menganggap itu sebagai, oh itu hal yang, oke, sekali udah pernah ngomongin, jadi minggu depannya nggak usah ngomongin lagi. Tapi saudara, apa yang kitab Ibrani ini katakan? Saat kita berkumpul, kita datang, bukan hanya untuk berkumpul. Kita gather together not for the sake of gathering together. Kita berkumpul bukan hanya untuk ngobrol bareng. Kita berkumpul bukan hanya untuk just for the sake of it. Hanya untuk berkumpul aja, hanya untuk hangout saja. Bukan, saudara. Kita berkumpul untuk mengaku pengharapan kita. Untuk saling mengingatkan, Jesus is our hope. Jesus is the reason we gather. Yesus adalah alasannya. Itulah mengapa kita selalu menekankan, saudara, Christ-centered, Spirit-empowered gospel. Yang namanya berita Injil ini, saudara, ini yang membedakan kita dengan agama-agama lain, dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Saudara, kita dapat pengharapan ini, saudara. Kita tidak usah takut kematian karena Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Kita tidak usah takut kuasa dosa karena Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. We don't gather for the sake of gathering. Kita berkumpul bukan hanya bertujuan untuk mengumpul. Kita berkumpul untuk saling mengingatkan bahwa pengharapan kita is in Christ alone. Hanya di dalam Kristus tersendiri. Dan yang kedua, saudara, kita sebagai gereja, kita dipanggil untuk saling mendorong. Kita dipanggil untuk saling mendorong, to stir up one another. Kita lihat di ayat 24 yang dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, ada kata yang sangat menyolok, saudara, yaitu saling mendorong. To stir up. Saudara, dalam bahasa aslinya, to stir up ini atau untuk mendorong itu adalah untuk to irritate, untuk provokasi, untuk membuat jengkel. Kalau kita mendengar itu, kita mikirnya ini hal yang negatif bukan sih sebenarnya? Untuk saling mendorong kan itu ya kita saling membangun gitu. Tetapi untuk provokasi, untuk membuat jengkel. Oh ya nggak perlu di gereja, di luar sana juga ada banyak yang membuat kita jengkel. Tapi bukan seperti itu, saudara. Untuk irritate, untuk saling mendorong, untuk stir up, itu adalah untuk memberikan peneguran, untuk mengkonfrontasi, walaupun tidak enak,
untuk memberikan kata-kata yang mungkin tidak enak, tapi baik untuk orang itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan iron sharpens iron. Besi menajamkan besi. Apakah kita ada orang-orang di sekeliling kita, saudara? Ini pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa menegur kita saat kita berbuat salah? Apakah kita ada orang-orang di sekeliling kita yang berani untuk menunjukkan, hey, itu salah. Ini yang benar. Kalau kita di budaya Asia sepertinya selalu ada ya, ada keluarga, ada anggota keluarga atau entah orang tua atau orang lain gitu di dalam keluarga yang menunjukkan atau yang mengkritik. Tapi firman Tuhan bukan seperti itu, saudara. Yang maksudnya bukan seperti itu. Apakah kita ada orang-orang yang akan mengatakan sesuatu kepada kita yang mungkin tidak enak untuk didengar? Mungkin awalnya kita tidak suka mendengar itu. Kalau kita dikoreksi, kalau kita ditegur, kalau kita dibilang salah, ya itu nggak enak kan, saudara? Apa kita ada orang-orang di sekeliling kita yang akan yang berani melakukan itu, yang berani menunjukkan itu kepada kita? People who will say things that are uncomfortable so that we would grow. Bagi yang sudah menikah, kita langsung menunjuk ke orang sebelahnya. Amin, saudara. Kita menunjuk kepada pasangan kita. Tapi saudara, pentingnya kita mempunyai orang-orang yang seiman. Orang-orang yang di dalam gereja. Orang-orang yang satu kepercayaan dengan kita. Yang berani untuk mengatakan, kamu salah. This is the right way. Stir up one another. Kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Saudara, ada bedanya individualistic freedom dan loving community. Dalam mencari teman, saudara, kecenderungan kita sebagai manusia, kita mencari orang-orang yang membuat kita merasa senang, yang membuat kita rasa nyaman. Benar ya, saudara? Kita cari orang-orang yang punya common interest, kita mencari teman-teman yang yang mungkin di satu fase yang sama gitu, satu musim dengan kita di dalam kehidupan ini. Kita cari orang-orang yang kita ada common ground dengan mereka. Basic human need, yang namanya itu kebutuhan manusia. The basic human need is security and significance. Kita mencari kenyamanan. Kita mencari kepentingan dalam hidup ini. Dan ada bahayanya, saudara, kalau kita memandang hubungan kita satu sama lain sebagai apa manfaat yang saya dapatkan dari hubungan ini? What can I get from this relationship? Kalau yang single mungkin, yang cari pacar gitu, yaudah ini orang bikin aku senang. Tapi kalau udah ada masalah, kalau udah ada drama, langsung udah putus aja, nggak cocok gitu. Hubungan itu namanya hubungan yang transaksional, saudara. Kalau teman itu udah nggak membuat aku senang lagi, ya udah putus hubungan. Hubungan yang individualistik, yang self-centered, yang fokusnya hanya kepada diri sendiri, yang hanya memikirkan tentang diri sendiri. Saudara, kita hanya dapat memilih salah satu dari ini, saudara. Individualistic freedom atau loving community. Kalau apa kata firman, a loving community adalah community yang berkumpul untuk mengaku pengharapan dalam Kristus, dan yang berani untuk stir up, yang berani untuk mendorong, yang berani untuk menegur, yang berani untuk konfrontasi, saudara, saat kita membuat kesalahan. Saudara, saya sangat mengucap syukur dengan orang-orang yang Tuhan telah menaruh dalam hidup saya. Ini hanya contoh-contoh beberapa orang yang mendorong saya, saudara. Ada Pastor Agus, ada Delta, ada Pastor Petra, ada Peter, dan rekan-rekan kerja saya. Yang saya bekerja dalam pelayanan dengan mereka. Dan saya tahu, kalau saya membuat kesalahan, kalau saya berbuat dosa, kalau saya ada sesuatu yang perlu ditegur, saya bisa percaya kepada mereka untuk menegur saya. Tapi bukan hanya orang-orang yang full time, bukan hanya orang-orang yang pelayanan doang, saudara. Saat saya merantau sebagai mahasiswa di Kanada, ada seorang jemaat yang berasal dari Filipina. Namanya Philip De Casa. Dia bukan full time, dia bukan leader yang sampai gimana gitu, dia bukan preacher, dia bukan orang yang pengkhotbah, bukan. Tapi dia hanya salah satu mahasiswa yang menjadi jemaat di gereja. Tetapi dia berinisiatif untuk memuridkan saya. Saya masih mahasiswa baru pada saat itu, dia temukan saya, dia bilang, "Hi, my name is Philip,
what's your name, where do you go to school, where do you live. Dia nanyakan itu, dia inisiatif untuk menanyakan itu kepada saya. Saya siapa? I was no one. Tapi dia berinisiatif dan dia yang follow up aku kalau berhalangan ke gereja. Dia yang follow up saya kalau saya tidak datang ke life group. Dia yang temukan saya di apartemen untuk main bareng, untuk curhat bareng, untuk berdoa bersama. Saudara, apakah kita ada orang-orang seperti ini di dalam kehidupan kita? Foto yang terakhir, saudara, ini di foto dari Pastor Agus di bulan November. Ini adalah kita semua, saudara. Gereja Every Nation Serpong, saya ingin bertanya, apakah kita akan menjadi gereja yang saling mendorong? Apakah kita menjadi gereja that will stir up one another in love and in good works? Yang saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan yang ketiga, saudara, not neglect to meet together. Kita dipanggil sebagai gereja, kita dipanggil untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita lihat di ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, bagi gereja mula, bagi gereja di zaman itu, di zaman penulisan kitab Ibrani ini, untuk bertemu dan untuk beribadah, itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan karena kerajaan Roma pada saat itu, dan orang-orang Yahudi yang lain, yang tidak menerima pengikut-pengikut Kristus ini, mereka sedang mencari dan mereka sedang menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Dan untuk berkumpul dan untuk beribadah itu sangat bahaya. Tapi penulis mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, kalau dibilang yang paling aman apa? Untuk mereka, yang paling aman belajar firman Tuhan di tempat masing-masing aja. Ya udah, kita kirimkan newsletter, kita kirimkan surat-surat gitu, kalian baca di rumah masing-masing. Gak mungkin ketahuan dengan orang-orang lain. Gak bahaya. Lebih convenient juga, ya nggak, saudara? Gak repot keluar-keluar. Gak usah keluar duit banyak. Gak usah drama dengan jemaat lain. Gak usah ketemu orang-orang lain. Tapi ayat ini mengatakan untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Don't neglect meeting together. Saudara, John Wesley katakan, the Bible knows nothing of solitary religion. Gereja bukan hanya mendengarkan khotbah setiap minggu, saudara. Hubungan kita sama Tuhan adalah yang paling utama, itu benar. Hubungan kita dengan Tuhan saat kita mendengar firman Tuhan, kita bertumbuh, itu benar. Tetapi gereja bukan hanya untuk mendengar khotbah di hari Minggu saja. Walaupun ibadah hari Minggu itu penting. Yes, ini salah satunya yang kehidupan seorang Kristen, yang aspek kehidupan orang Kristen yang sangat penting. Tetapi gereja bukan hanya di dalam hari Minggu saja. Tapi Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berjalan dalam iman tersendiri. God did not call us to walk in faith. God did not call us to walk this Christian life alone. Kita tidak pernah dipanggil untuk jalan sendiri, saudara. Itulah mengapa kita bukan hanya sebagai online church. Walaupun kita ada online presence, kita ada posting di YouTube, kita ada posting di Spotify, tetapi kita bukan hanya online church. Ada manfaatnya, saudara. But we are called together. Kita dipanggil untuk berkumpul. Kita dipanggil untuk beribadah. Saudara, di Forbes Advisor ada studi yang mengatakan the number one cause of divorce. Salah satu penyebab cerai bukan hanya adultery, walaupun itu yang nomor satu, tetapi ada 3 ini juga. Lack of family support. Kekurangan dukungan dari keluarga. Lack of intimacy. Kekurangan keintiman. Dan too much conflict. Kebanyakan konflik, kebanyakan masalah. Saudara, relationship requires intimacy. Intimacy requires sacrifice. And sacrifice requires humility. Hubungan membutuhkan
keintiman. Yang namanya hubungan itu, kita perlu intim sesama. Dan keintiman membutuhkan pengorbanan. It requires sacrifice. Dan pengorbanan membutuhkan kerendahan hati. Untuk maintain hubungan itu, saudara, sangat tidak efisien. Untuk maintain hubungan itu sangat inconvenient. Yang tadinya mau me time malah diganggu. Benar nggak, saudara? Yang tadinya kita ada pemikiran diri sendiri gitu, tapi kita sekarang malah butuh komunikasi. Yang harusnya pengertian malah harus dibilangin berulang-ulang kali. Saudara, untuk menjadi bagian dari komunitas Kristus, pasti ada gesekan. Pasti ada yang gak comfortable. Pasti ada yang gak enak. Kalau yang namanya drama itu kadang juga ada. Untuk menjadi bagian dari komunitas Kristus itu pasti ada gesekan itu, saudara. Tapi itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Gereja bukan hanya di hari Minggu. Kita menekankan pemuritan, kita menekankan discipleship, dan pertemuan sehari-hari, saudara. Pentingnya kita mengadakan pertemuan sehari-hari juga. Bukan hanya di hari Minggu, saudara. Tapi di dalam hari biasa, bagaimana hubungan kita sesama. Kemarin ini kita ada meet up, kita ada hangout together di PIK dengan the women students. Were you women students? Banyak yang nggak datang, kecapean mungkin. Jadi kita ada hangout di PIK ini dengan anak-anak UMN, anak-anak INC. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya hanya satu, yang sangat simple. Untuk saling mengenal. Sayang nggak sih? Kalau kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat gereja, kita datang setiap minggu, kita datang ke Hotel Vega. Setiap minggu kita ketemu dengan orang-orang yang sama. Kita bertemu dengan muka-muka yang udah familiar banget gitu. Tapi saat ditanya, itu siapa ya? Oh, nggak tahu namanya siapa. Oh, nggak tahu kehidupannya siapa. Kita sayang nggak sih kalau kita udah beberapa tahun di gereja ini, kita udah beberapa tahun datang ke ibadah, tapi kita nggak saling kenal. We're not meant for artificial relationships. Semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, semakin erat hubungan kita dengan umatnya. Kita dekat kepada Tuhan, kita dekat kepada Bapa. Yang berarti kita juga dekat dengan anak-anak Tuhan. Yaitu kita semua, saudara. Itu jemaat Tuhan. Ada African proverb yang mengatakan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Saudara, kalau mau cepat jalannya, ya jalan sendiri aja. Tapi kalau mau jalan jauh, saudara, mari jalan bersama. Dan inilah tantangan untuk kita sebagai gereja di Every Nation, saudara. Mari kita berjalan bersama-sama. Mari kita berjalan jauh bersama-sama. Let's go far together, church. Karena kita dipanggil untuk mengaku harapan kita. We are called as a church to confess our hope. We are called as a church to stir up one another. Kita dipanggil untuk saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Dan kita dipanggil untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Don't neglect to meet together. Saudara, why are we called together? Jadi mengapa kita dipanggil untuk berkumpul? Mengapa kita dipanggil untuk berkumpul untuk beribadah? Di ayat 19 sampai 22 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tangannya, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Why do we gather together? Kenapa kita berkumpul? Because Christ has made it possible. Karena Yesus Kristus telah membuka jalan itu, saudara. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan orang-orang di dalam gereja ini, jemaat-jemaat di gereja ini, ada banyak perbedaannya, saudara.
Kita datang dari latar belakang yang beda. Kita datang dari budaya yang beda, ethnicity yang beda, mungkin bahasa yang beda, umur-umurnya juga kita beda. Kita menanyakan apa common ground kita, apa common interest kita. Jesus is our common ground. Yesus adalah mutual friend kita. Kenapa kita berkumpul? Hanya satu alasan, karena Yesus. Yesus yang menjadi pengharapan kita. He is the reason why we gather. We are called to be diverse. Kita dipanggil untuk menjadi beda, yes. Kita diciptakan beda. Satu sama lain kita diciptakan beda. But we are not called to be divided. Hanya karena Yesus. Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita dapat bersatu dalam Allah. Saudara, di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan, Yesus ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Dia di kayu salib, dia ditinggalkan oleh Bapaknya. My God, why have you forsaken me? Agar kita dapat bersatu dengan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat seiman. Dia membukakan jalan itu, saudara. Dan berhadapan dengan Tuhan kita. God has made it possible. Christ has made unity possible. Kenapa kita beribadah? Karena Kristus telah membukakan jalan itu. Jesus is our common ground. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah membukakan jalan. Kami dapat menyembah-Mu, Tuhan. Kami dapat datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Tanpa takut, tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan. Kami dapat datang ke hadirat-Mu. Kami dapat beribadah. Kami dapat berkumpul. Karena Engkau yang menyatukan kami. You are the one who unites us. You are the one. In all of our diversity, dari semua perbedaan kita semua, masing-masing, Engkau yang menyatukan kami. Thank you, Lord, for your goodness. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai pengikut-pengikut-Mu Tuhan, kami meminta Engkau untuk mengajar kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Bagaimana kami dapat mengasihi satu sama lain. Bagaimana kami bisa mendekat kepada Engkau. Dan mendekat kepada komunitas yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Engkau yang mengajar kami Tuhan untuk bertumbuh di dalam Engkau. You help us grow, Lord. Help us grow. Dan Tuhan, kami hanya ingin untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. All our lives, Lord. Kau telah setia, you have been faithful, you have been good. Dan respons kami Tuhan, kami hanya ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dengan jemaat yang lain, kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Dengan satu suara, kami declare, kami menyatakan itu Tuhan. You are good. Mari kita semua bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan ini satu-satu.